2 mesi fa dicevo l'importante è esserci. La tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti! One of the biggest reasons that I was very tempted was because of Francesco. You know, to play in a team with him would have been very special. Dunia sepak bola sekarang tuh lo tahu sendiri lah ya. Banyak pemain pindah klub itu udah kayak pindah tongkrongan. Lagi cocok, pindah. Ada yang lebih rame, pindah. Ada yang lebih cuan, ya langsung cabut gitu aja. Dan semua orang bilang itu normal bro. Tapi kalau lo mundur sedikit ke belakang, ada nih satu cerita yang rasanya tuh beda banget. Cerita tentang satu orang yang gak pernah ikut arus. Dia gak pernah pindah, gak cari panggung baru, apalagi ngejar dunia yang glamor. Dia cuma stay di satu kota, di satu klub, dan di satu cerita. Yap, bener banget. Ini cerita tentang Francesco Totti. Dan ini bukan cerita tentang pemain hebat yang banyak gelar trofi. Ini cerita tentang satu anak manusia yang milih bertahan ketika semua orang pada sibuk pergi. Semua legenda itu biasanya dimulai dari tempat yang biasa banget. Gak ada tuh yang lahir langsung jadi ikon sepak bola. Totti pun gitu juga. Dia lahir pada tanggal 27 September 1976. Bukan dari keluarga kaya. Bukan juga dari lingkungan yang glamor. Dia cuma anak bungsu yang lahir dari pasangan Enzo dan Fiorella. Dan seperti kebanyakan anak kecil di Roma waktu itu, hidupnya ya sederhana. Main bola di jalanan sempit. Ngejar bola sampai lupa waktu. Kadang pakai sepatu, kadang enggak. Tapi di antara semua anak-anak yang main bola di sana, ada satu hal yang pelan-pelan mulai kelihatan beda. Cara dia nyentuh bola itu halus. Cara dia lihat permainan kayak satu langkah lebih dulu dari yang lain. Seolah-olah bola itu bukan benda mati, tapi sesuatu yang ngerti kemana dia mau pergi. Dan dari situ banyak orang mulai sadar bro, kalau ini bukan anak biasa, ini anak langka. Perlahan langkah kecilnya itu bawa dia masuk ke Akademi AS Roma. Tempat dimana mimpi banyak anak dimulai, dan banyak juga sih yang berhenti di tengah jalan. Tapi Totti beda, dia bukan yang paling cepat, bukan juga yang paling kuat. Tapi dia punya sesuatu yang gak bisa dilatih, yaitu rasa. Rasa kapan harus nahan bola, rasa kapan harus kasih umpan, dan rasa bahwa lapangan itu adalah rumahnya. Nah, makin lama dia di sana, makin terasa kayak ada satu hal yang aneh. Seolah-olah ini bukan sekedar pemain yang lagi berkembang, tapi ini seorang anak yang emang dari awal ditakdirkan untuk jadi bagian dari cerita besar Giallorossi. Roma saat itu mungkin belum tahu, tapi mereka lagi nunggu seseorang yang suatu hari nanti bakal jadi detak jantung mereka sendiri. Tanggal 28 Maret 1993, di satu sore yang berangin di Brescia, Totti berdiri tuh di pinggir lapangan. Umurnya masih 16 tahun, badannya belum jadi, pengalamannya masih 0, rambutnya juga masih acak-acakan, dan wajahnya pun masih polos, kayak anak sekolah yang lagi nyasar ke stadion bola. Tapi pas pelatih Vujadin Boskov manggil nama dia untuk masuk sebagai pemain pengganti, sejarah seolah baru aja ngetuk pintu. Langkah kakinya masuk ke lapangan bukan karena taktik yang rumit, tapi karena sebuah intuisi. Dia nggak langsung jadi bintang, nggak juga langsung bersinar terang. Dunia pun mikir kalau dia akan gemetar dan bakal tertelan oleh atmosfer Serie A yang saat itu sih masih jadi liga paling kejam di muka bumi ini. Tapi Totti ngelakuin sesuatu yang di luar nalar. Dia main tenang. Bahkan terlalu tenang untuk ukuran anak yang umurnya masih 16 tahun. Sentuhannya halus, visinya tajam. Dan yang paling aneh, dia tuh main kayak gak punya rasa takut gitu bro. Dia main seolah stadion penuh itu cuma halaman rumahnya. Dan gak banyak yang sadar kalau dari momen inilah sang pangeran Roma ini mulai nulis cerita yang kelak bakal jadi indah. Masuk akhir tahun 90-an, Serie A itu keras bro. Ini bukan liga buat gaya-gayaan, ini liga buat bertahan hidup. Dulu banyak pemain bintang main di sini. Tapi di tengah kerasnya liga ini, mereka kayak punya wajah sepak bola yang kaku gitu. Soalnya di sana, kekuasaan tuh sempet cuma terpusat di bagian sebelah utara doang. Turin dan Milan udah kayak raksasa yang mendikte segalanya. Uang, kuasa, dan deretan trofi yang berkilau. Semua ada di sini. Sementara Roma nih ya, mereka tuh seringkali cuma dianggap sebagai pelengkap dan dipandang sebelah mata gitu oleh para penguasa liga. Tapi Totti datang bukan untuk jadi pelengkap. Dia hadir sebagai antitesa.
metamortesis. Dia tumbuh, bukan cuma jadi pemain bagus, tapi jadi simbol. Roma mungkin bukan tim yang paling dominan, tapi mereka punya sesuatu yang nggak bisa dibeli, identitas. Dan Totti adalah wajahnya identitas kota Roma itu sendiri. Dia ngebuktiin kepada dunia bahwa bakat kelas 1 nggak harus pindah ke Milan atau Turin untuk dapetin pengakuan, bro. Dia milih untuk tetap tinggal di rumah yang seringkali dicibir, menantang hegemoni yang udah berkarat selama puluhan tahun. Di kota ini, Totti jadi pusat gravitasi baru. Dia memimpin barisan gladiator di tengah lapangan, menghadapi setiap terjangan bek lawan dengan kepala tegak. Di matanya tuh nggak pernah ada rasa takut pada dominasi utara. Nah, di masa ini, Roma tuh bukan lagi sekedar kota wisata, tapi Roma udah berubah jadi ancaman nyata buat siapapun yang berani ngeremehin mereka. Setiap cerita tentang kesetiaan, pada akhirnya sih tetap bakal minta bukti, bro. Nah, buat Totti bukti itu datang di tahun 2001. Hari itu, Stadio Olimpico bukan lagi arena sepak bola, tapi tempat itu berubah jadi kawah candra di muka yang meluap. AS Roma lawan Parma. Ini bukan sekedar pertandingan, ini momen sakral yang udah ditunggu terlalu lama. Ribuan bendera merah orange berkibar, suara orang-orang nyatu jadi satu. Harapan yang dipendam hampir 2 dekade akhirnya pecah. Roma juara. Scudetto akhirnya balik lagi tuh ke ibu kota. Dan di tengah semua itu, Totti berdiri di tempat yang paling dia cintai. Bukan lagi sebagai pemain, tapi sebagai simbol. Dia nyetak gol pembuka yang ngeruntuhin semua keraguan dunia. Nah, pas peluit panjang bunyi, Roma bukan cuma menang, tapi meledak. Orang-orang masuk ke lapangan, semuanya pengen deket sama sosok yang udah bawa mereka balik lagi ke puncak tertinggi sepak bola Italia. Dan buat klub-klub besar lainnya, mungkin 1 gelar liga itu biasa aja, cuma nambah koleksi doang. Tapi buat Totti, ini jelas beda, bro. Bagi dia, 1 Scudetto bareng Roma bukan sekedar tentang trofi, tapi tentang harga diri, kota, dan tentang rumah yang bener-bener udah ngerawat dia dari dulu. Tapi gini ya bro, kesetiaan yang belum diuji itu cuma jadi kayak satu kata tanpa makna. Nah, ujian terberat Totti sebenarnya datang di tahun 2003 sampai 2004. Waktu itu Real Madrid, klub dengan koleksi trofi paling angkuh di dunia, datang ngebujuk dia buat gabung ke proyek Los Galacticos. Secara logika manusia normal, harusnya sih Totti pergi dari Roma. Ya gimana enggak, soalnya Madrid barbar banget tuh ngerayunya. Dia ditawarin gaji gede, ditawarin jaminan trofi, bahkan sampai ada narasi yang bilang kalau Totti juga ditawarin nomor punggung 10 punya Figo. Dan Totti ngaku juga kalau dia sempat tergoda buat gabung Madrid. Bahkan katanya nih ya, tahun 2004 dia hampir teken kontrak gitu dengan Madrid. Tapi karena dia ngikutin kata hatinya yang paling dalam, akhirnya dia nutup koper gak jadi gabung ke klub ibu kota Spanyol ini. Dia nolak jadi bagian dari tim bertabur bintang. Alasannya sih simple, tapi penuh makna. Ya karena dia tetap pengen jadi matahari tunggal di langit Roma. Dan di momen ini, Totti udah ngebuktiin satu hal ke dunia. Di era semua yang serba transaksional, kesetiaan dan loyalitas itu adalah sesuatu yang gak ada label harganya. Dan kadang takdir juga suka kejam buat muji raga manusia. 19 Februari 2006, Roma lawan Empoli. Buat banyak orang ini cuma laga biasa, tapi buat Totti, ini laga yang bikin dunia dia berhenti sebentar. 1 tackle keras dari bek Empoli menghantam pergelangan kakinya. Tulang fibulanya patah, ligamennya rusak. Wah gila sih, ini udah kayak cerita yang lagi ditulis rapi, tiba-tiba tintanya tumpah di tengah halaman. Soalnya gini bro, cedera yang Totti alamin itu cuma beberapa bulan doang sebelum Piala Dunia 2006 dimulai. Banyak yang mikir kalau cerita Totti di timnas Italia bakal tamat lebih cepet karena cedera itu. Tapi lo tahu kan, Totti itu bukan tipe orang yang gampang nerima akhir cerita gitu aja. Dia bukan karakter yang kalau jatuh terus cuma bisa diem aja nunggu buat dilupain. Dia lebih kayak orang yang maksa berdiri meskipun kakinya sendiri belum sepenuhnya percaya buat diajak jalan. Hari-hari pemulihan cedera itu nggak romantis bro. Nggak ada musik, nggak ada sorotan kamera, cuma ada rasa sakit yang diulang tiap hari. 4 logam ditanam ke dalam kakinya. Dia berlari ngelawan waktu. Berangkat ke Jerman bukan sebagai pemain yang 100% fit. Dia berangkat sebagai pemain yang nyimpen rasa sakit di balik kaos kaki. Tapi satu hal pasti, Italia nggak butuh Totti yang bisa lari kencang. Italia cuma butuh ruh yang dia bawa. Nah, momen sakral itu datang di babak 16 besar Piala Dunia 2006. Italia lawan Australia. Sampai ujung laga, skor masih sama kuat, tekanan tinggi, kesempatan tipis. Tiba-tiba, Italia dapat penalti dan semua mata fokus ke satu orang. Yap, bener, fokus ke
Totti. Lo bayangin deh ya, beberapa bulan sebelumnya, dia bahkan belum yakin bisa jalan normal. Sekarang dia berdiri di titik paling sunyi di lapangan. Bola di depan, kiper di depan. Beban satu negara ada di pundaknya. Gak ada tempat buat sembunyi. Dan di momen kayak gitu, ini bukan lagi soal teknik, ini soal keberanian. Totti maju ambil nafas, lalu nyetak satu-satunya gol di laga itu. Tanpa drama, tanpa selebrasi berlebihan, cuma ada satu tendangan yang ngebuktiin satu hal. Cerita dia buat timnas Italia belum benar-benar selesai. Dan dari situ, semuanya berubah. Italia terus melaju sampai akhirnya mereka jadi juara dunia. Dan Totti, dia bukan pemain yang paling bersinar di turnamen itu. Tapi dia adalah simbol dari satu hal yang lebih dalam. Bahwa ketika cerita lo hampir diberhentiin satu musibah, lo tetap masih bisa nulis ulang endingnya dengan cara lo sendiri. Banyak pemain bola bisa ngalahin cedera, konflik, bahkan kritik, termasuk Totti. Dia bisa tuh ngalahin semuanya, tapi waktu. Nah, itu yang gak akan bisa dikalahin oleh siapapun di dunia ini. Tahun demi tahun berlalu, gak ada lagi puncak tinggi, gak ada lagi euforia besar. Hari berganti bulan dan tahun, waktu di setiap detak jam terus muter tanpa mau negosiasi. Totti pun mulai menua. Napasnya mulai terasa berat, larinya nggak bisa lagi ngejar bayangan bek muda yang haus akan validasi. Dia jadi saksi pergantian zaman yang dingin, ngelihat pemain bau kencur datang dengan kontrak selangit, mencetak gol, lalu mencium logo di jersey, tapi rela pergi gitu aja pas ada tawaran kontrak gede dari klub lain. Dan di tengah dunia yang bergerak kayak gitu, Totti tetap bertahan. Dia jadi satu-satunya alasan buat anak-anak Roma untuk terus percaya sama loyalitas yang mungkin dianggap sedikit kuno karena ya dunia di sekitarnya emang berubah. Pemain datang dan pergi sesuka hati, tapi Totti tetap di situ, bro. Kayak bangku lama di sudut kota yang nggak pernah dipindahin. Mungkin udah nggak seindah dulu, tapi semua orang tahu dia selalu ada. Dia nggak lagi jadi yang tercepat, nggak lagi jadi pusat sorotan setiap minggu. Tapi anehnya, semakin dia menua, semakin besar arti kehadirannya. Karena di tengah sepak bola yang makin sibuk jual mimpi, Totti justru jadi pengingat tentang sesuatu yang nyata. Tentang bertahan, tentang gak ninggalin, dan tentang cinta yang gak butuh alasan logis. Kadang dia duduk di bangku cadangan, kadang cuma masuk beberapa menit. Tapi setiap kali dia berdiri di pinggir lapangan, stadion berubah. Bukan karena taktik, bukan karena strategi, tapi karena satu hal sederhana. Legenda itu masih ada di sana. Dan buat orang-orang Roma, itu udah lebih dari cukup. Karena di fase ini, Totti nggak lagi ngejar sejarah. Dia lagi menjaga apa yang pernah dia bangun. Pelan-pelan, tanpa suara. Sampai akhirnya, semua orang sadar satu hal yang nggak bisa dihindari. Ini bukan lagi soal kapan dia pensiun, tapi soal bisa apa nantinya Roma tanpa Totti. Bukan cuma waktu dan cedera doang yang jadi musuh terberat buat seorang legenda. Kadang, sistem yang mulai merasa lebih besar daripada nama di balik jersey juga jadi musuh terberat buat dikalahin. Masuk usia kepala 4, Totti harus melawan kenyataan yang lebih pahit daripada cedera kaki. Ruang ganti yang dulu selalu dengerin suaranya, pelan-pelan mulai terasa janggal. Bukan karena nggak ada yang mau denger lagi, tapi karena dia mulai sedikit dipinggirkan oleh keadaan. Konflik dengan Luciano Spalletti pernah jadi salah satu babak paling gelap dalam cerita karirnya. Waktu itu, dunia kayak dipaksa nonton pemandangan yang nggak lazim, bro. Totti yang dianggap pangeran kota, dipaksa duduk di bangku cadangan. Stadio Olimpico seolah jadi tempat yang asing buat dirinya. Soalnya gini, Spalletti bicara soal taktik, masa depan, dan sistem yang gak harus bergantung dengan satu nama besar. Dan kalau lo lihat dari luar, itu sih masuk akal. Karena ya, sepak bola kan emang terus berkembang, tim juga harus terus jalan, bahkan tanpa legenda sekalipun. Tapi masalahnya ini bukan sekedar pemain biasa. Ini Totti, orang yang bukan cuma pakai jersey AS Roma sepanjang cerita, tapi orang yang jadi bagian dari makna jersey itu sendiri. Dan di titik itu, konfliknya bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, tapi soal dua dunia yang emang gak bisa lagi jalan bareng. Satu sisi ada sistem yang dingin, rasional, dan terus bergerak maju. Sisi lain, ada seorang legenda yang dibangun dari rasa, waktu, dan kesetiaan. Nah, di tengah semua itu, Totti hadir bukan lagi sebagai pusat cerita, tapi sebagai orang yang perlahan didorong ke pinggir halaman. Dia duduk di bangku cadangan, ngelihat pertandingan berjalan,
tanpa dirinya jadi bagian utama. Dan jujur aja sih, itu mungkin lebih sakit daripada cedera apapun. Karena kalau cedera itu soal fisik, sementara konflik ini soal harga diri, soal identitas, soal seseorang yang seumur hidupnya jadi cerita besar Roma, tiba-tiba harus belajar jadi penonton. Tapi waktu nggak pernah peduli sama perasaan. Dan pelan-pelan, semua orang mulai sadar. Ini bukan lagi soal konflik antar pelatih dan pemain. Ini tentang satu fase yang nggak bisa lagi dihindari. Legenda akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa ceritanya udah mendekati halaman terakhir. Dan akhirnya, mau seindah apapun narasi cerita tentang Totti, semua tetap harus nemu titik akhirnya, bro. Nah, tanggal 28 Mei 2017, jadi hari yang dari dulu nggak pernah pengen dibayangin sama fans Roma, tapi pelan-pelan tetap harus diterima. Hari itu, Stadio Olimpico penuh. Tapi aneh, suasananya tuh nggak kayak pertandingan besar biasanya gitu. Nggak ada tegang, nggak ada deg-degan. Yang ada cuma satu rasa yang sama di seluruh stadion. Berat. Semua orang datang bukan cuma buat nonton bola, tapi buat ngucapin perpisahan. Dan ketika Francesco Totti akhirnya masuk ke dalam lapangan, waktu udah kayak melambat. Setiap langkah dia kerasa lebih panjang dari biasanya. Setiap sentuhan bola kerasa lebih berarti dari sebelumnya. Gak ada yang fokus ke skor, gak ada yang peduli sama hasil akhir, karena semua orang tahu, ini bukan tentang pertandingan. Ini tentang akhir dari sebuah cerita. Peluit panjang berbunyi, dan di momen itu, gak ada selebrasi. Yang ada cuma diam yang pelan-pelan berubah jadi tangis. Totti berdiri di tengah lapangan, ngeliat ke sekeliling. Tribun yang selama ini jadi rumahnya, sekarang jadi tempat perpisahan. Dan untuk pertama kalinya nih ya, dia nggak lagi jadi pemain di sana. Tapi dia jadi seseorang yang emang harus pergi, mengakhiri semua cerita yang udah dia tulis. Nah, kalau lo lihat karir Totti itu cuma dari angka doang, mungkin ya, dia emang kalah tuh dari banyak nama legenda lain. Soalnya kan lo tahu sendiri, kalau Totti tuh nggak punya Ballon d'Or, nggak punya segudang trofi Eropa. Tapi, kalau lo lihat lebih dalam lagi, dia tuh punya sesuatu yang nggak semua pemain bisa punya, bro. Yap, bener, makna. Karena pada intinya, cerita Totti itu bukan cuma tentang gol atau tentang assist doang. Dia itu tentang satu hal yang sekarang mulai langka, kesetiaan. Dan di saat banyak pemain pindah demi karir yang lebih besar, dia milih bertahan. Di saat dunia bilang lo bisa dapat lebih, dia jawab dengan diam dan tetap tinggal. Mahkota yang dia pakai bukan dari emas, bukan dari piala, tapi dari kepercayaan satu kota yang nggak pernah dia hianati. Nah, ujungnya sepak bola kan jalan terus tuh. Pemain baru bakal datang, bintang baru juga bakal lahir, dan Roma juga bakal terus main kayak biasanya gitu. Tapi ya tetap, pasti ada satu hal yang nggak akan pernah sama lagi kayak dulu. Karena di kota Roma itu ada satu nama yang udah terlalu lama jadi bagian dari cerita itu. Dan ketika dia pergi, yang hilang bukan cuma pemain, tapi satu bab dalam sejarah kota. Dan kadang kita mikir nih, banyak pemain harus pergi jauh buat jadi legenda. Harus menang banyak trofi, harus banget dikenal sampai ke ujung dunia. Tapi Totti ngajarin sesuatu yang beda. Kadang, lo nggak perlu kemana-mana buat jadi sesuatu yang nggak tergantikan. Cukup bertahan, setia, dan biarin waktu yang bikin cerita lo jadi abadi.